pemirsa dan berberkati, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan pimpin oleh KM. Yuk. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Absen dulu ya. Hadir semua atau ada yang tidak masuk? Tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Dimas. Dimas. Raden Pak. Siapa lagi? Atos Pak. Sudah ya. Berarti yang tidak hadir hari ini adalah Dimas saja. Ya. Semuanya hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini ya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ya. Sudah pernah mendengar tentang zakat fitrah? Materinya? Nah, Pernah dengar ceramah-ceramah tentang zakat fitrah? Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang zakat fitrah? zakat yang dikeluarkan setiap bulan puasa. Oke, zakat yang dikeluarkan setiap bulan puasa. Ada lagi nggak? Apa? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim bagi orang yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang mampu. Oke, bagus. Ada lagi? Selain dari itu? Hah? Ayo. Pernah nggak kalian melakukan pembayaran zakat fitrah? Pernah? Pernah? Bagaimana caranya? Mudah dengan apa membayarnya? Hah? Dengan Uang. uang. Ada lagi dengan beras. Ada lagi? Mas. Hah? Kalau emas itu berarti zakat apa maksudnya? Mahal. Ya. Oke. Nah, sebelum lebih jauh pembahasan tentang zakat fitrah, maka ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Pertama, ya. Nih, kita akan membahas tentang pengertian dan ketentuan zakat fitrah. Ya. Kemudian yang kedua, dalil. Ya. Dalil itu apa? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, apa lagi? Hadis. Dasar hukum. Ya, dasar hukum kenapa harus dikeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, ada syarat dan rukun zakat fitrah. Ya, kenapa syarat dan rukun ini muncul? Supaya zakat yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktunya, ya, kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah? Ingat, ya, waktu zakat fitrah dengan zakat mal itu berbeda. Kemudian ada mustahik zakat, ya, mustahik zakat. Kemudian ada niat zakat fitrah, dan yang terakhir adalah hikmah dari zakat fitrah atau pelajaran apa yang dapat kita petik dari mengeluarkan zakat fitrah. Ya, oke, sebelumnya ya kita akan simak dulu, lihat dulu video yang berkaitan dengan zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar mengatakan kepada semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah. Perhatikan dulu ya.
Setiap manusia ingin mencukupi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun kenyataannya, sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan di atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu, baik berupa materi maupun non-materi. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar berbahasa Arab yakni zakat, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang. Namun dalam pandangan Allah, tentulah tidak demikian. Karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual untuk orang-orang yang berhak menerimanya, serta akan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat-syarat harta yang disanati adalah sebagai berikut. Recently, someone asked if a 14-year-old become a virgin was Islam. The answer is definitely yes. Age is not a bit. Pertama, milik sempurna. Artinya, harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Yang kedua,
harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, sudah mencapai nisab, yakni batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Serta yang kelima, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat berbeda dengan rukun Islam yang lain. Semua rukun Islam merupakan amalan ta'budiyah kepada Allah. Namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau hablum minannas secara langsung. Adapun tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Pertama, menghilangkan sifat kikir, sifat tamak, dan serakah terhadap kepemilikan harta. Yang kedua, membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa muzaki. Yang ketiga, menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. Yang keempat, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban. Serta yang kelima, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat. Yang ketujuh, fisabilillah, dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Serta yang kedelapan, ibnu sabil, yakni seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat. Dalam syariat Islam, zakat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama, zakat harta. Zakat harta atau zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Adapun perilaku mulia yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah zakat adalah sebagai berikut. Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah dapat melawan hawa nafsu berupa sifat bakhil dan tamak. Yang kedua, adanya kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan, salah satunya adalah kesulitan ekonomi. Yang ketiga, rendah hati karena menyadari sepenuhnya bahwa harta yang dimiliki hanya merupakan titipan dari Allah. Serta yang keempat, memiliki keyakinan bahwa apapun yang dikeluarkan untuk kebaikan selama hidup di dunia akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Baik, setelah tadi berlima ya, sekelas video yang berisi kurang lebih 10 menit ya, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ayo, dari video tadi. Ayo, siapa? Hah? Tadi itu tentang apa? Zakat. Nah, kira-kira apa sih yang dibahas? Zakat. Iya, zakat. Nah, isinya apa? Syarat-syarat. Hah? Syarat-syarat. Isinya apa? Hah? 8 golongan yang menerima zakat. Ya. Kemudian apa lagi? Hah? Syarat zakat. Apa lagi? Pengertian. Hah? Pengertian zakat. Apa lagi? Dalil
tentang zakat fitrah. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Hikmah tentang zakat. Ya. Di materi ini ya, itu sebagian sudah terhimpun dalam video yang telah dilihat, yang telah disampaikan tadi. Ya. Pengertian zakat fitrah. Ya. Kita ulang lagi. Ya. Zakat fitrah secara bahasa artinya berkah, ya, bersih, berkembang dan baik. Ya, paham nggak sampai sini? Paham. Ya. Di pengertian zakat fitrah secara bahasa ya. Di pengertian itu ada secara bahasa, ada juga secara istilah. Ya. Secara bahasa zakat itu adalah bersih. Ada yang tahu nggak maksud dari berkah, bersih, berkembang dan baik? Hah? Ada yang tahu nggak maksudnya bagaimana ini? Ya, berkah itu bagaimana sih? Hah? Artinya menjadi berkah maksudnya bagaimana? Apakah akan habis atau malah bertambah? Bertambah. Ya. Jadi dalam video tadi sudah dijelaskan, kita nggak usah khawatir, jangan takut ketika kita mengeluarkan zakat, jangan takut harga kita apa? Habis, justru malah bertambah. Ya, bertambah di sini baik bertambah secara nominal, bertambah juga keberkahannya. Sedangkan menurut istilah, zakat ialah sebagian harta benda yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, ya kan? Atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ulangi, tadi yang berhak menerima itu ada berapa? Ada 8. Ya, oke. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Siapa tanggungan di sini? Orang-orang. Kalau suami tanggungannya siapa? Istri. Kemudian ada anak juga, ya, gitu. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Ya. Jadi hukum wajib di sini bagi yang mampu saja, sementara yang tidak mampu tidak harus mengeluarkan zakat. Ya. Oke, lanjut. Besarannya. Ya. Nah ini. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan per orang itu sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter. Apa di sini? Beras. Ya. Kalau dulu ketika zaman Nabi apa? Gandum. Ya. Sedangkan kalau dibayarkannya dengan menggunakan uang kurang lebih 25.000 per orang, disesuaikan dengan harga beras yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Ya. Nah, patokan 25.000 ini itu akan berbeda ketika di tempat yang lain. Ya, itu tergantung dari apa? Dari kebijakan pemerintah setempat. Mungkin di sini di Kabupaten Bandung bisa 25.000, tetapi di Kota Bandung bisa saja menjadi 30.000 atau 35.000 rupiah. Ya, oke. Kemudian dalil ini, ya, tadi juga sudah dijelaskan, sudah dibacakan dalil yang berkaitan dengan apa? Zakat. Ya, oke. Firman Quran surat At-Taubah ayat 103. Coba Bapak ingin dengar, kalian baca surat At-Taubah ini. Awali dengan membacakan tahun. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, ini dasar hukum. Ya, dasar hukum tentang zakat fitrah. Ya. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW. Yuk bacakan. 1, 2, 3. Farada Rasulullah zakatal fitri min Ramadan so'an min nahrin aw so'an min sa'irin ala kulli warri aw abdin zakari aw unsa minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam sebanyak 1 sok. Ya. Berarti kalau 1 sok berarti berapa? Tadi berapa? Kalau diliterkan beras berapa tadi? 3,1 liter kurma atau 1 sok syair. Ya, bagi orang yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan yang beragama Islam. Jelas kuat juga ya, karena hadisnya diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, cukup dengan kedua ini, kita nggak harus bertanya lagi, gitu kan? Nggak harus menanyakan lagi untuk apa zakat fitrah, ya? Karena dengan dalil ini sudah menguatkan ya bahwa di sini ada sebuah kewajiban seorang muslim yang mampu untuk berzakat fitrah. Ya. Kemudian syarat dan rukun zakat fitrah. Ya. Syaratnya 1 beragama Islam. Ya. Jadi apapun ibadah yang dilakukan dalam Islam itu harus dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam. Ya. Begitupun juga dengan zakat fitrah. Puasa syaratnya apa? Islam. Naik haji syaratnya apa? Islam. Ya. Kemudian yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan, baik dari tanggal 1 sampai terakhir tanggal 30 Ramadan. Mengalami di sini maksudnya kita menjalani hari-hari bulan Ramadan, menjalani atau melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat mempunyai kelebihan makanan. Bagi yang tidak mampu, bagi yang kekurangan makanan, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, gitu. Halo. Ya, gitu. Jadi di sini bagi yang mempunyai kelebihan. Kemudian rukun. Ya, rukun yang pertama niat. Ya, ingat. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan harus didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan harus didasari dengan niat. Supaya apa? Supaya berkah. Benar lagi? Supaya niat, Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi niatkan. Ya. Kemudian adanya muzaki. Muzaki ini siapa yang tahu? Muzaki ini siapa? Orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang memberikan zakat. Ya. Kemudian adanya mustahik. Mustahik ini siapa? Oke, orang yang menerima zakat. Ya. Adanya harta yang digunakan untuk zakat. Kalau tidak ada jangan. Ya. Oke. Kemudian waktu. Nah ini ya. Waktu zakat fitrah. Kapan sih waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah? Itu. Kalian tahu waktunya kapan? Oke, waktunya adalah kebanyakan kita melakukan pembayaran zakat fitrah biasanya di akhir bulan Ramadan
membayar zakat fitrah boleh dilakukan sejak awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Ya. Nah kalau ini biasanya jarang kita melakukan pembayaran zakat fitrah pertama atau awal masuk bulan Ramadan. Kalau misalkan tanggal 1 bulan Ramadan kita bayar zakat fitrah boleh tidak? Boleh sesuai dengan waktu ini. Ya. Atau misalkan pertengahan boleh? Boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib membayar zakat fitrah dilakukan pada waktu matahari terbenam, sholat maghrib sampai sebelum subuh di akhir bulan Ramadan. Ya. Pada akhir Ramadan tanggal berapa? 30. Tanggal 30 berarti apa? Pas sholat maghrib atau setelah sholat maghrib kita bayar zakat fitrah. Sebelum kapan? Sebelum subuh di akhir bulan Ramadan. Ya. Berarti tanggal 30-nya ya. 30-nya maghrib dan sebelum subuh. Kemudian ada waktu yang lebih utama ini atau lebih afdal, ya. Membayar zakat fitrah dilaksanakan selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, tapi kalau kita melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah, mengambil waktu yang ini, kasihan, ya kan? Kasihan kepada siapa? Kasihan kepada orang yang menerimanya, ya kan? Kalau misalkan kita kasihkan zakatnya misalkan setelah sholat subuh atau sebelum sholat Idul Fitri, berarti tidak bisa dinikmati, tidak bisa dimasak, ya kan, berasnya atau uangnya. Nah makanya dari ketiga ini yang biasa dilakukan yang mana? Waktu wajib. Ini kebanyakan di kita melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu di waktu yang kedua yaitu waktu wajib. Ya. Boleh nggak kita melakukan pembayaran di tiga waktu ini? Boleh, silahkan ambil, ya kan? Cuman kalau yang ini berarti ya kasihan tadi, ya, itu tidak bisa dinikmati oleh orang yang menerima zakat. Kalau pemberian zakat fitrahnya dilakukan di akhir atau sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian mustahil zakat. Ya, mustahil zakat itu apa? Menerima. Orang yang menerima zakat. Ya. Tadi di video juga sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya. Oke, silakan baca 1, 2, 3. Surat At-Taubah ayat 60 ini kira-kira apa saja bahasa Arabnya penerima zakat fitrah? Yuk, aku mengatakan satu. Siapa? Fakir atau lil fuqara. Yang kedua, miskin, masakin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, yang kelima, apa? Wabir, riko. Kemudian wabir, rimin. Kemudian sabir.
Wal amilin. Amil itu apa? Orang yang mengurus atau orang yang menyalurkan zakat fitrah atau disebut dengan panitia. Ya. Wal mu'allaf. Allah itu orang yang masuk Islam. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ya. Wa fir riqab. Apa? Wa fir riqab? Hah? Apa? Hamba sahaya, ya, atau budak. Ya. Di zaman dulu, zaman Rasulullah, zakat ini dipergunakan untuk membebaskan hamba sahaya atau budak. Ya. Wal gharibin. Apa? Apa? Orang yang terlilit hutang, orang yang memiliki hutang. Ya. Wa fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berdakwah menyebarkan ajaran Allah. Ya. Kemudian wa fi sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini kerjaan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, inilah kedelapan kategori ini yang mesti, yang harus diberikan zakat fitrah. Ya. Nah, pengurus zakat baik itu orang kaya ataupun orang miskin, selama dia menjadi pengurus atau panitia dari zakat, maka dia tetap berhak menerima zakat. Ya, sampai sini Pak? Oke. Ya, kita lanjutkan. Niat. Nah ini, ya, niat zakat fitrah. Tadi niat ini masuk ke dalam rukun atau syarat? Rukun zakat itu adalah niat. Nah, di sini harus ada niatnya. Ya. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an tuhrisa zakatal fitri an nafsi fardalillahi. Ini untuk sendiri. Ya. Bagaimana kalau misalkan untuk keluarga? Bagaimana kalau misalkan untuk istri kita? Bagaimana untuk suami kita? Bagaimana untuk anak-anak kita? Ya, ada yang tahu kira-kira? Kita bisa sendiri ya. Kalau berkeluarga berarti nawaitu an tukhriza zakatal fitri an nafsi wa an iyali. Ya, fardalillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya atau yang menjadi tabungan saya, fardhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada yang pernah melakukan ini? Hah? Sudah ada yang pernah belum? Belum. Ya, nanti kita coba. Ya, yang jelas Bapak titip berian zakat fitrah tidak boleh oleh bapak kalian, oleh ibu kalian, apalagi sama anak kecil. Itu tidak boleh. Ya, karena yang boleh zakat fitrah itu oleh zakat fitrah itu oleh apa? Diri sendiri. Oleh jangan diri sendiri. Oleh siapa? Oleh apa? Oleh zakat fitrah boleh dikeluarkan itu oleh beras dan uang. Bapak kalian dihina, bayar itu kan tidak boleh. Ya, apalagi anak cuma satu-satunya dibayarkan dengan pakai zakat juga boleh. Ya, yang mulai zakat fitrah itu dengan uang atau dengan beras. Ya, kemudian hikmah. Ini, ya, hikmah atau apa ya? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari zakat fitrah? Pertama, hikmahnya sebagai ungkapan rasa syukur
bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam kenikmatan. Janji Allah jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah bagi orang yang mau bersyukur. Ya kan? Kita mengeluarkan zakat sebagai apa? Ungkapan rasa syukur. Terhadap apa? Terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka janji Allah akan menambahnya. Tetapi sebaliknya apabila kita kufur, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka azab Allah sangat pedih. Ya. Yang kedua, memperkecil kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, ya, bahwa di lingkungan kita, di masyarakat kita itu tidak semuanya orang-orang mampu secara materi, tetapi ada orang-orang yang tidak mampu atau ada orang-orang yang kekurangan. Minimal dengan zakat kita ini dapat memperkecil ini. Ya. Kemudian membersihkan diri dari sifat kikir, tamak, serakah, dan sifat tercela lainnya. Ya. Kemudian membersihkan jiwa dan harta benda. Ya. Ingat, ya, harta benda yang kita miliki ini belum bersih kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Kadang-kadang kita suka lupa kan, apakah harta yang kita dapatkan ini memang bersih atau tidak. Nah, maka untuk membersihkannya yaitu dengan mengeluarkan zakat. Kemudian membantu orang yang lemah agar mereka dapat menunaikan tugasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada apa? Ada saling membantu, gotong royong antara si kaya kepada yang miskin atau yang berlebih kepada yang kekurangan. Ya. Ini adalah hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil, ya, dari zakat fitrah atau dari zakat. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, apa? Apa perbedaan fakir sama miskin? Oke, perbedaan fakir dan miskin. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa perbedaan fakir dan miskin. Secara sederhana, fakir dia tidak punya apa-apa sama sekali, bahkan pekerjaan pun juga tidak punya. Semuanya serba kekurangan. Sementara miskin dia masih punya, kan, pekerjaan punya, ya, hartanya ada, tetapi apa? Tidak mencukupi untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Bagaimana? Ada lagi? Oke, apa? Gimana hukumnya bagi orang yang meninggal? Oke, hukum bagi orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan, apakah zakatnya harus dikeluarkan atau tidak? Ya, kita mengambil keterangan dari Imam Syafi'i. Ya kan? Sebagaimana kita ketahui bahwa di kita kebanyakan menurut Imam Syafi'i. Ya, menurut Imam Syafi'i, ya, bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu wajib bagi seseorang yang mengalami dua waktu. Dua waktu di sini, satu di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Dia ada, ya, akhir bulan Ramadan hidup, awal bulan Syawal juga hidup, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tetapi bagi yang meninggal di bulan Ramadan dan dia tidak menikmati atau tidak berada pada bulan Syawal, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Pak, bagaimana kalau misalkan, ya, karena tadi acuannya misalkan dari 3 waktu tadi, kita misalkan ada yang mengambil membayar zakatnya itu di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di awal Ramadan dia sudah membayar zakat, tetapi
tetapi lebih kepada sodako. Ya, itu. Paham ya? Ada lagi? Pak. Kenapa kita harus bayar zakat fitrah? Padahal kan udah melaksanakan bulan. Kenapa harus membayar zakat fitrah? Apakah? Karena kan kita apa? Sudah melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Kenapa? Itu kan apakah kurang? Ya, pahala yang kita dapatkan. Oke, satu, ya. Kenapa zakat fitrah harus dikeluarkan? Satu, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Yang kedua, berdasarkan dalam keterangan hadis, ya, bahwa puasa kita, pahala puasa kita itu digantung di antara langit dan bumi, ya kan? Dalam artian tidak akan sampai kalau tidak membayar atau tidak mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Jadi apa? Sebagai apa? Sebagai untuk memperlancar pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikeluarkanlah zakat fitrah. Ada lagi? Apa? Kalau memberikan zakat fitrah ke hamba saya setelah bulan Oke, hamba saya. Jadi hamba saya ini siapa? Buddha. Kalau dulu memang ketika zaman Nabi Muhammad SAW banyak kegunaan dari zakat ini dipergunakan untuk membebaskan hamba sahaya, dalam artian membebaskan budak. Apakah sekarang budak masih ada? Masih ada. Jadi kalau istilah sekarang itu pembantu, ya. Nah, pembantu yang sekarang dengan yang dulu itu jelas berbeda. Kalau dulu itu lebih kepada tidak digaji, diperlakukan semena-mena, disiksa dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya zakat ini alternatif untuk membebaskan. Nah, kemudian sekarang apakah seperti itu? Tidak, tetap meskipun ya kan budak diperlakukan dengan baik ataupun tidak baik, tetap zakat kita harus dikeluarkan untuk masalah ya. Lagi Pak, Kenapa orang yang baru masuk Islam harus diberi zakat fitrah? ya, kenapa orang yang masuk Islam tadi ya, bahwa asnaf atau bagian zakat itu ada 8. Salah satunya adalah mualaf. Kenapa harus diberikan? Gitu kan? Zakat fitrah berfungsi untuk apa? Memperteguh, memperkuat keimanan. Ya, keimanan siapa? Keimanan seorang mualaf. Karena yang namanya mualaf tantangannya besar, betul nggak? Ya kan? Ayo, misalkan dalam satu keluarga, satu orang anaknya mualaf sementara yang lainnya tidak. Kira-kira bagaimana? Pasti akan dijauhi, pasti akan dikucilkan. Ya. Nah, untuk mempertegas, untuk memperkuat keimanan itu, maka ibaratnya kita dikasih apa? Kasih modal lah, gitu kan, kasih dana, ya kan, supaya dia tidak kembali murtad lagi. Ya, gitu. Ini fungsi zakat fitrah itu ya untuk mualaf tadi. Salah satunya adalah untuk apa? Memperkuat keimanan mualaf supaya tidak menjadi murtad lagi. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya, ini ada lembar yang harus kalian isi, ya. Silakan diisi, ya. Di sini sudah tertera, ya. Ada gambar, kemudian berikan jawaban dan penjelasan, kemudian lakukan analisis sesuai dengan realitas sekarang, ya. Nih, kira-kira nih, Bapak kasih contoh, ya. Di gambar ini terdapat berapa gambar? Hah? 3. Berapa gambar? 3. Yang atas dulu, bagikan dulu, coba. Ya. Silakan.
Nah ini kan ada yang pertama ada gambar. Gambar tersebut terdiri dari dua gambar. Ada beras dan ada uang. Kira-kira maksudnya apa? Berkaitan dengan zakat. Ya, maksudnya apa? Ya, kalau misalkan berarti kalau melihat kepada dua gambar tersebut, berarti zakat fitrah boleh dilakukan pertama dengan menggunakan uang, yang kedua dengan beras. Ya. Begitu juga gambar yang kedua yang ketiga silakan. Kemudian yang lembar keduanya itu ada lembar isian, silakan diisi. Bapak kasih waktu sampai 10 menit. Ya. Selesai. Sudah? Oke, kalau sudah silakan Naim kumpulkan. Ayo, oleh Naim kumpulkan. Mama jangan lupa tadi. Nah, baik, silakan simpan di meja Bapak ya. Untuk hasilnya minggu depan akan Bapak bagikan. Oke. Ya. Baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini ya, maka kita akan ulas ya kembali materi tadi yang sudah disampaikan. Satu, mulai dari pengertian. Jadi pengertian zakat itu secara bahasa apa? Bersih, bersih, kemudian berkembang, kemudian suci. Saya istilah apa? Zakat itu apa? Mengeluarkan sebagian harta. Ya, mengeluarkan sebagian harta, kewajiban, ya kan? Kewajiban bagi siapa? Bagi orang yang mampu, ya. Dan tanggungannya. Kemudian dalil yang berkaitan dengan zakat fitrah berarti apa? Pertama At-Taubah surat apa? Ayat berapa? 60. Ayat 60. Kemudian ayat 103. Ya, gitu. Kemudian waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah berapa waktu? 3
Tuh. Kemudian mustahik zakat ada berapa? Saluhan. Mustahik zakat berapa? Ada 8. 1. 2. Isi. 3. Apalagi 4. Amilin. Yang kelima. Hamba sahaya. Alhamdulillah. Apalagi ini dosa. Ada belahan. Ya. Membayar zakat fitrah boleh dengan uang atau dengan dengan uang berapa? 25.000. Kalau dengan beras? Oke, 3,1 liter atau 2,5 kilo. Dengan 1 orang. Ya, oke. Baik, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama.